lagi dengan saya Bu Ariska dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Cukup? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, kemudian selalu semangat dalam menjalani pembelajaran online di masa pandemi ini. Jangan lupa kita juga harus menaati 5M, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi interaksi atau mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran atau materi di kelas 12 ini, kita akan mengapresiasi budaya Jawa dengan apa? Dengan monggo kita sesarengan rencang-rencang menyimak tembang Jawa menika. Nggih, kita simak bareng-bareng. Tadi adalah apresiasi kita tentang budaya Jawa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang teks artikel, melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Nah, kita akan mengetahui tentang manfaat dari pembelajaran ini. Dalam teks artikel ini kita akan mengetahui tentang menyusun artikel, kemudian juga mengonstruksi tentang susunan artikel tersebut. Oke, kemudian kita harus semangat dalam pembelajaran online ini. Kita simak bersama ya tentang pembelajaran teks artikel ini. Semangat! Baik, langsung saja kita mulai mengenai teks artikel, melanjutkan materi yang kemarin ya. Yaitu yang pertama adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah struktur artikel, kemudian argumentasi. Nah, pada pelajaran kali ini akan belajar cara mengungkapkan pendapat atau opini serta fakta dalam bentuk tulisan artikel. Nah, inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar atau hanya berdasarkan pemikiran seseorang.
Nah, yang pertama ini adalah mengenai pernyataan pendapat atau topik yang akan dikemukakan. Misalnya, topiknya tentang pendidikan atau tentang kesehatan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, argumentasi, yaitu beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Kemudian, pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Yang kedua, ada argumentasi yang merupakan bagian penting dalam artikel opini. Argumentasi yang disampaikan harus didukung dengan data faktual untuk mengimbangi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan dalam artikel. Nah, selain itu, argumentasi yang dibangun juga harus konstruktif dan memberikan solusi yang komprehensif. Seperti itu ya. Lanjut. Yang ketiga ada penggunaan bahasa. Penanda-penanda opini dalam suatu paragraf itu terdapat beberapa. Nah, dalam bahasa, artikel bersifat ilmiah populer dengan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas penyajiannya sehingga mudah dipahami. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakan kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Nah, dalam bentuk tulisan, suatu opini itu ada penanda-penandanya, yaitu 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Kemudian yang kedua, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Jadi, dalam penulisan itu harus berupa fakta yang bersifat nyata. Kemudian, menggunakan kata yang tidak pasti. Kemudian yang keempat, menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Nah, setelah bisa menyusun opini dalam bentuk paragraf, pada pembahasan ini akan menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sulit dibantah oleh opini seseorang. Nah, kemudian ciri-ciri fakta yaitu 1. Merupakan suatu kebenaran umum. Kemudian menyertakan bukti beberapa data-data yang akurat. Kemudian ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lanjut, dalam menganalisis kebahasan artikel atau buku ilmiah, itu yang pertama ada kebahasannya, ada adverbia, itu bertujuan agar dapat meyakinkan pembaca. Nah, adverbia yang sering digunakan adalah adverbia frekuentatif, seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, tujuannya tadi apa? Untuk meyakinkan pembaca. Kemudian, selanjutnya ada konjungsi. Dalam konjungsi, itu untuk menata argumentasi atau untuk memperkuat argumentasi. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi seperti pertama, kedua, berikutnya, atau konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu. Sebagai contoh, misalnya, padahal justru konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, agar, dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada kosakata. Kosakata itu apa? Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan perbendaharaan kata atau kosakata yang luas dan menarik. Nah, dalam teks yang menarik tersebut biasanya ada hal-hal yang aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk, rencana, teks opini, kemudian keterangan aposisi. Kemudian, untuk mengonstruksi
artikel berdasarkan fakta, kita harus apa? Memperhatikan apa? Nah, jadi gini, ada beberapa jenis artikel, misalnya liputan berita, fitur, sosok, artikel panduan, dan sebagainya. Meskipun setiap jenis artikel memiliki ciri khusus, tetapi ada kesamaannya, yaitu mulai dari memakai bentuk, melakukan penelitian, sampai dengan menulis dan menyunting hasil tulisan. Nah, kita harus memperhatikan beberapa di antaranya, yaitu satu, pola pemecahan topik, yaitu dengan apa? Pola pemecahan topik itu memecah topik yang masih berada dalam lingkungan pembicaraan yang ditemankan menjadi subtopik atau subbagian yang sempit, kemudian menganalisis masing-masing. Kemudian yang kedua ada pola masalah dan pemecahannya, yaitu mengemukakan masalah, baik masalah pokok maupun beberapa masalah yang masih berada dalam lingkungan pokok bahasan utama. Selanjutnya, dianalisis sesuai dengan pendapat. Kemudian, yang ketiga, ada pola kronologi, yaitu menyajikan artikel sesuai dengan kronologinya, sesuai dengan urutannya, sesuai dengan kebersinambungannya, serta berkelanjutan sesuatu itu terjadi secara runtut dan runtut. Kemudian yang keempat, ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Nah, jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan, kemudian berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Kemudian yang kelima, pola pembandingannya dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Ariska mengenai teks artikel. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya-jawab dalam teks artikel tersebut melalui aplikasi Zoom. Hari ini kita akan melanjutkannya dengan Bu Ariska meng-share linknya ya. Kita simak dan kita bertemu lagi di media Zoom tersebut. Sekian dari Bu Ariska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.